Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan eksperimen yang berjudul merica penakut. Nah, alat dan bahannya kita gunakan. Yang pertama, merica bubuk. Yang kedua ada sabun cair. Yang ketiga ada mangkuk. Yang terakhir ada air secukupnya. Langsung saja kita ke percobaannya. Oke. Percobaan yang pertama, kita menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, tuangkan air secukupnya ke dalam mangkok yang sudah kita sediakan. Selanjutnya, masukkan merica bubuk yang sudah kita sediakan. Masukkan secukupnya. Setelah itu, masukkan jari kita ke dalam mangkuk yang sudah kita beri merica. Amati peristiwa yang terjadi. Di sini bisa kita lihat tidak ada reaksi apapun. Oke, kita ke percobaan yang kedua. Dengan langkah yang sama, kita masukkan air secukupnya ke dalam mangkuk. Nah, setelah itu masukkan merica bubuk ke dalam air. Kita masukkan secukupnya saja. Setelah itu, oleskan jari kita ke dalam sabun cair yang sudah kita sediakan. Kita oleskan sampai rata. Jika sudah, perhatikan merica bubuk yang sudah di mangkok. Kita akan masukkan jari. Nah, lihat, amati peristiwa yang terjadi. Di sini merica bergerak menjauhi sabun cair. Nah, dapat kita lihat percobaan kita kali ini. Yang percobaan pertama, tanpa mengoleskan jari kita dengan sabun cair, dapat kita lihat merica tidak bergerak menjauhi sabun. Nah, percobaan yang kedua, dengan mengoleskan tangan kita menggunakan sabun, dapat kita lihat merica bergerak menjauhi sabun. Nah, kesimpulan dari eksperimen kali ini yaitu butiran merica berlarian menjauhi sabun karena sabun cair memecah tegangan permukaan air. Sisa dari tegangan permukaan air akan mendorong merica menjauhi sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Rosi Widianingrum. Di sini saya akan melakukan eksperimen fisika yang berjudul mengambil koin di dalam air tanpa basah. Nah, berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada koin. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada lilin. Yang keempat ada korek api. Yang kelima ada pewarna makanan. Yang keenam ada gelas. Dan yang ketujuh ada piring. Langsung saja kita melakukan eksperimen fisika sederhana mengambil koin dalam air tanpa basah. Dengan langkah yang pertama adalah siapkan piring. Letakkan lilin di atas piring. Nyalakan lilin dengan korek api. Tuang air berwarna ke dalam piring yang ada lilin berapinya. Dan selanjutnya masukkan koin ke dalam piring dalam air berwarna. Ambil gelas, lalu tutup lilin menggunakan gelas.
Lihat apa yang terjadi. Air akan naik ke dalam gelas dan meninggalkan koin dalam piring. Jadi kita dapat mengambil koin di dalam piring tanpa basah. Pembahasan konsep pada saat melakukan percobaan. Langkah awal yang dilakukan adalah menuangkan air berwarna ke dalam piring yang ada lilinnya, kemudian memasukkan koin ke dalamnya, dan langkah yang selanjutnya adalah nyalakan api dengan korek api, kemudian ambil gelas dan tutup lilin berapi yang ada di atas piring bersama dengan air menggunakan gelas, dan kemudian diperoleh hasil bahwa air akan naik ke dalam gelas dan meninggalkan koin yang ada di piring, sehingga kita dapat mengambil koin di piring tanpa takut tangan kita akan basah. Jadi itulah asiknya fisika. Dengan fisika kita dapat bermain sulap dan menghibur orang di sekitar kita. Bahkan kita dapat membuat orang heran dan timbul pertanyaan, kok bisa seperti itu? Jika lilin terbakar, karbon dan oksigen di udara bergabung membentuk karbon dioksida. Tekanan gas dalam gelas akan jatuh terus mengembang selama tahap pembakaran dan menyusut selama tahap pendinginan. Itu tadi video mengenai eksperimen fisika yang berjudul mengambil koin dalam air tanpa basah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Laila Rahmadani, NPM 205-444, kelas PGSD 02. Di sini saya akan mempraktekkan tentang elektromagnetik sederhana. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan bahan dan alatnya. Yang pertama ada satu batu baterai besar. Yang kedua ada paku yang berukuran 10 cm. Yang ketiga ada kawat tembaga yang berukuran 2-3 meter. Di sini saya menggunakan 1 meter saja ya. Yang keempat ada 4 buah peniti. Dan yang terakhir ada tang untuk memotong. Nah, yang pertama kita membutuhkan paku. Paku yang berukuran 10 cm tadi Nah, sekarang kita potong kawatnya dulu ya, menggunakan tang. Menjadi 2. Kita menggunakan satu saja ya. Yang pertama kita ambil paku, terus kita lilitkan seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita lilitkan seperti ini. Sisakan sedikit untuk menempelkan ke ujung batu baterai. Sudah jadi seperti ini. Sekarang kawat dan paku yang sudah kita buat tadi kita tempelkan kepada batu baterai yang sudah disediakan tadi. Mari kita tempelkan pada ujung-ujungnya. Nah, jadinya gini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya.
sudah terbukti tenaga elektromagnetik sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan eksperimen yang berjudul balon anti api. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen tersebut adalah yang pertama, 2 buah balon, yang kedua, korek api, yang ketiga, lilin, dan yang terakhir, air. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Percobaan pertama dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu siapkan 1 buah balon, lalu ditiup, dan diikat dengan kencang. Kemudian nyalakan lilin menggunakan korek api. Letakkan balon yang sudah kita tiup di atas api yang menyala dan amatilah peristiwa yang terjadi. Balon pun meletus. Nah, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, ambil balon, lalu isi dengan air. Setelah diisi dengan air, tiup balon. Setelah diisi dengan air, balon diikat dengan rapat. Kemudian, nyalakan api dengan lilin. Kemudian, nyalakan api dengan lilin. Kemudian, nyalakan api menggunakan lilin. Setelah api menyala, ambil balon yang sudah diisi dengan air, lalu letakkan balon ke atas lilin. Setelah api menyala, ambil balon dan letakkan di atas api dan amatilah peristiwa yang terjadi.
Hasil dari eksperimen yang telah saya buat mengenai balon anti api ini adalah yang pertama, pada percobaan pertama, balon A yang tidak saya isi dengan air dan saya panaskan di atas nyala api lilin, maka balon akan meletus. Dan ini hasilnya. Yang kedua, percobaan yang kedua di mana balon B yang saya isi dengan air dan saya panaskan di atas nyala api lilin, maka balon tidak akan meletus karena air yang ada di dalam balon tersebut menjadi panas. Dan ini hasilnya. Nah, dari eksperimen yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa mengapa balon yang tidak berisi air pecah saat bersentuhan dengan api. Api memanaskan setiap benda yang di sekitarnya. Api juga yang memanaskan setiap karet dari kedua balon tersebut. Karet dari balon itu tanpa air menjadi sangat panas sehingga menjadi sangat lemah untuk dapat menahan tekanan udara yang ada di dalam balon. Yang kedua, mengapa balon yang berisi air tidak pecah saat dilekatkan dengan api? Ketika api didekatkan pada balon yang berisi air, maka air tersebut menyerap sebagian besar panas dari api tersebut. Karet dari balon menjadi tidak terlalu panas sehingga karet masih bisa menahan tekanan udara yang ada di dalam balon dan balon tidak akan pecah. Sekian eksperimen yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alma Widyasari. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana fisika yang berjudul Perahu Bertenaga Sabun. Yuk kita langsung ke praktikumnya saja. Let's go. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada baskom berisi air, yang kedua ada kertas karton, yang ketiga ada gunting, dan yang keempat ada sabun deterjen. Langkah yang pertama, kita membuat rangka perahu dari kertas karton. Di sini saya sudah membuat gambar rangka perahu, kita tinggal mengguntingnya saja. Seperti ini untuk rangka perahunya. Langkah berikutnya yaitu letakkan perahu kertas ke dalam baskom berisi air, kemudian masukkan deterjen sedikit demi sedikit di bagian belakang perahu. Dan hasilnya perahu akan melaju ke depan. Perahu kertas dapat bergerak melaju ke depan dikarenakan adanya pengaruh tegangan permukaan air. Dengan adanya kohesi antar molekul air, khususnya di bagian permukaan, membuat sebuah lapisan tipis dan fleksibel yang disebut tegangan permukaan. Dalam eksperimen perahu bertenaga sabun ini dapat dilihat bagaimana pengaruh sabun atau deterjen terhadap permukaan air. Pada awalnya, perahu kertas diletakkan di atas permukaan air dalam posisi diam tidak bergerak karena tegangan permukaan air menariknya ke semua arah. Akan tetapi, setelah dimasukkan sabun atau deterjen di belakang perahu kertas, tegangan permukaan di belakang perahu kertas berkurang sehingga tegangan permukaan dari depan perahu kertas lebih besar. Hasilnya, perahu kertas bergerak melaju ke depan akibat tarikan tegangan permukaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ihsan Afandi dari Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen sederhana mengenai aliran udara. Bahan-bahan yang dibutuhkan cukup mudah dapat dijumpai di sekitar kita. Yang pertama, secari kertas. Yang kedua, 2 buah benda yang sama besar.
Di sini saya menggunakan 2 buah kardus amplop. Untuk alternatif lain bisa menggunakan buku yang tebal. Dan yang ketiga adalah sedotan. Caranya kita letakkan 2 buah benda ini agak berjauhan. Lalu kertas kita letakkan di bagian atasnya. Dengan menggunakan sedotan, kita tiup bagian celah-celah bagian bawah kertas. Satu kali lagi. Nah, seperti itu dikarenakan tekanan udara di bagian bawah kertas lebih kecil dibandingkan tekanan udara di bagian atas kertas. Itu dikarenakan tekanan udara mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah.